Berhenti lo! Ada apa ini? Lo! Selain motor lo! Selain motor lo! Abang begal. Iya! Ya udah nih, bawa aja nih. Bawa bang, bawa. Nih. Lah kok gitu? Korban begal pada jadi tersangka kalau ngelawan. Lu ngasih apa ini? Nih STNK bawa aja. Mendingan nggak usah ngelawan begal dah. Ketimbang jadi tersangka. Lantas apa sih yang harus kita lakukan ketika di jalan kita ketemu begal? Menjawab pertanyaan mengapa korban begal justru bisa menjadi tersangka dan apa yang sebaiknya kita lakukan ketika menghadapi begal. Korban begal bisa saja menjadi tersangka karena beberapa faktor. Antara lain masih adanya jalan lain untuk menghindar atau menghalau aksi begal tersebut, tapi ternyata tidak digunakan. Dan yang kedua, tidak seimbangnya pembelaan yang kita lakukan dengan serangan yang diterima. Misalnya begal tidak menggunakan senjata tajam, tapi korban justru menembak begal dengan senjata api. Dalam KUHP dikenal dua bentuk pembelaan terpaksa atau self defense ya. Yang pertama, pembelaan terpaksa yang diatur pasal 49 ayat 1 KUHP lama atau pasal 34 KUHP baru sebagai alasan pembenar. Dan yang kedua adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur pasal 49 ayat 2 KUHP lama atau pasal 43 KUHP baru sebagai alasan pemaaf. Keduanya berasal dari postulat necessitas quod cogit defendit. Artinya, keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. Setidaknya ada 3 syarat pembelaan terpaksa. Yang pertama, perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa untuk membela diri karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, pembelaan tersebut dilakukan untuk mempertahankan kesusilaan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain secara proporsional. Yang ketiga, harus ada serangan seketika yang melawan hukum dari begal tersebut. Jadi undang-undang dalam hal ini sudah mengatur pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana sepanjang memenuhi persyaratan yang ada. Dan jika dimungkinkan, sebaiknya kita menghindarkan diri untuk berkonfrontasi langsung dengan begal. Ya, jadi kalau sampai harus menghadapi begal, sebaiknya kita menghindar atau segera mencari pertolongan. Namun seandainya kita bisa membela diri, lakukanlah itu secara spontan dan juga proporsional agar memenuhi syarat dari pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam